Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Dani Trisna Ferdiansyah akan mengerjakan tugas 3 pemrograman berbasis web. Nah, untuk selanjutnya kita langsung ke tugasnya ya. Oke, di sini untuk halaman tugas 3, di sini diminta untuk menerapkan penggunaan PHP MySQL yang selanjutnya akan digabungkan dengan HTML, JavaScript, CSS, Vue.js. Diperlukan beberapa persiapan. Untuk itu Anda diharapkan untuk melakukan instalasi XAMPP dan selanjutnya membuat database dengan database adalah pendidikan dan nama tabelnya yaitu mahasiswa. Selanjutnya dari tabel tersebut buatlah struktur tabelnya dan masukkan minimal 5 isi atau 5 data ya. Untuk ketentuannya sebagai berikut. Untuk sebelumnya, untuk pertama di sini untuk XAMPP-nya sudah saya install. Saya sudah melakukan instalasi XAMPP ada di tugas 1. Dan di sini selanjutnya kita aktifin dulu nih XAMPP-nya diaktifin, XAMPP kontrolnya. Setelah itu untuk Apache dan MySQL di sini harus di start. Dan di sini sudah saya start. Ya, di sini kan sudah running, PID sama portnya juga sudah keluar. Yang selanjutnya kita buat database-nya dulu, yaitu di phpMyAdmin. Kita ketik localhost, kita akses untuk phpMyAdmin-nya dulu ya. localhost phpMyAdmin, enter. Di sini untuk mengakses untuk phpMyAdmin-nya dulu atau MySQL-nya ya, untuk membuat database, membuat tabel dan mengisi datanya. Oke, masih loading. Oke, ditunggu dulu ya. Mungkin agak lama ini. Oke, ini untuk mengakses phpMyAdmin. Untuk mengakses phpMyAdmin itu ada dua cara. Yang pertama secara manual, diketik di web browser localhost/phpMyAdmin, atau yang kedua di XAMPP control di deretannya MySQL di sampingnya config ini ya, di admin ini klik aja. Kalau ini diklik admin, dia akan mengarah otomatis ke phpMyAdmin yang ada di web browser gitu ya. Yang penting kalau mau mengakses phpMyAdmin, MySQL-nya ini harus di start dulu atau sudah running dulu. Nah, ini untuk tampilan phpMyAdmin. Di sini saya mau buat database baru dengan nama pendidikan. Klik buat. Nah, selanjutnya di sini saya mau buat tabel mahasiswa nih. Mahasiswa, tempel di sini mahasiswa, atau diketik juga bisa mahasiswa ini. Setelah itu kita buat 5 kolom ya, terdiri dari 5 kolom. Sini klik buat. Kita masukin nih struktur fieldnya. Untuk field pertamanya saya mau kasih ID yang jenisnya integer, auto increment dia karena primary key ya untuk ID. Selanjutnya ada nama, jenisnya varchar, panjang nilai 250. Panjang nilai itu atau karakter ya, jadi misal value-nya atau value dari field nama nanti ketika kita isi datanya itu lebih dari 250 huruf, dia error. Atau kalau mau bisa long atau panjang, kasih aja di jenisnya teks seperti ini. Ini bisa panjang tanpa panjang atau nilai karakter. Kembali ke varchar ya. Selanjutnya ada NIM, ada prodi, ada UPBJJ, misal seperti ini. Ini NIM ini tak buat integer aja. Prodi, varchar, ini juga varchar, panjang nilai 250.
Di sini untuk name itu integer, tapi nggak kita kasih nilainya ya. Kalau nggak kita kasih nilainya, nanti dia panjangnya defaultnya itu 11. Jadi cukup lah ya untuk name. Setelah itu kita klik simpan. Nah, di sini saya sudah berhasil untuk membuat tabel mahasiswa dengan field ID, nama, NIM, prodi, UBPJJ. Kalau mau edit bisa klik di sini ubah, atau mau menambahkan bisa di sini tambahkan satu baris kolom, misal setelah kolom NIM saya mau buat satu kolom baru nih, jadi 6 kan totalnya, yaitu ada kolom fakultas varchar 250, simpan. Nah, di sini saya menambah field baru yaitu fakultas setelah NIM. Jadi 6 field totalnya. Oke, setelah berhasil membuat database atau MySQL, kembali kita mengarah ke Sublime Text. Di sini buat satu file. Misal nih namanya proses.php atau config, ini aja lah, config.php. Ekstensinya harus PHP karena kita nanti akan mengkoneksikan ke MySQL. Config.php, save. Nah, di sini berhasil untuk membuat satu file config.php. Kita buka PHP tab. Nah, di sini $koneksi sama dengan MySQL connect. Saya menggunakan MySQL connect untuk mengkoneksikan PHP saya ini dengan MySQL PHP admin. Localhost, nama server. Yang kedua nama rootnya ya, yaitu root. Yang ketiga ini untuk password. Kalau memang PHP mapnya di password atau menggunakan sandi, bisa ditulis di sini. Kalau memang tidak, bisa boleh dikosongin saja. Selanjutnya nama database-nya. Ini harus benar ya. Karena kalau nama DB-nya nggak sesuai dengan yang ada di PHP dia bisa error. Dia nggak connect. Atau salin aja dari sini. Salin, paste di sini, paste. Oke, sudah sesuai. Setelah itu kita tampilin untuk data mahasiswanya dari tabel mahasiswa. Kita kasih komen misal query atau get data mahasiswa. Di sini $mahasiswa sama dengan MySQLi query. Kita panggil $koneksinya dulu biar memanggil untuk database-nya. Setelah itu select bintang from mahasiswa. Ini nama tabel ya, nama tabel yang ada di database pendidikan. Pendidikan ini nama DB, mahasiswa ini nama tabelnya. Jadi di sini select bintang from mahasiswa, tampilkan tabel mahasiswa atau tampilkan semua tabel mahasiswa. Select bintang from mahasiswa. Selanjutnya di sini saya buat $data. Saya deklarasikan ke array dulu. Setelah itu saya looping menggunakan while. $row saya leskan ke $row. Kita gunakan MySQLi fetch assort. Ini MySQLi fetch assort dari $mahasiswa. Nah, setelah kita while di sini data dari array tadi sama dengan $row. Nah, jadi sudah kita while menggunakan $row, jadi mahasiswanya itu sudah kita sudah kita deklarasikan ke $row dan kita looping di dalamnya while. Setelah itu di luar while sini kita echo. Kita coba tampilin dulu nih, echo JSON encode $data. Nah, di sini kalau ini berhasil, harusnya dia menampilkan untuk data mahasiswanya dalam bentuk kurung kurawal atau dalam bentuk data deret gini ya. Oke, atau dalam bentuk JSON. Selanjutnya coba kita akses dulu localhost tugas config.php. Nah, di sini betul memang array-nya masih kosong. Karena kenapa?
Di sini belum kita tambahkan untuk satu data. Nah, di sini saya mau tambahkan satu data dulu di tabel mahasiswa dengan cara klik menu tambahkan di sini ya, di header, klik tambahkan. Bentar ya, masih loading. Nah, di sini kita isikan untuk datanya. Untuk ID ini nggak perlu kita isi ya, dikosongin saja, nanti dia sudah mengisi otomatis atau auto increment. Misal nama Dani Trisna, NIM, Fakultas Sains dan Teknologi. Selanjutnya prodi misal Sistem Informasi, UPBJJ Surabaya. Klik. Kalau sudah dipastikan semua terisi, klik kirim. Klik kirim untuk menambahkan data mahasiswa. Nah, di sini kan keterangan satu baris ditambahkan. Di sini satu baris ditambahkan nih keterangannya. Klik jelajahi untuk mengecek datanya. Apakah sudah masuk dari data yang kita input? Ternyata sudah masuk. Nama, NIM, Fakultas, Prodi, UPBJJ. Kalau mau hapus bisa klik di sini, kalau mau ubah bisa klik di sini. Coba di sini kita refresh, klik. Nah, berhasil nih, datanya tampil nih untuk satu data dari tabel mahasiswa. Selanjutnya kita buat untuk halaman HTML-nya. Tak namain di sini itu index.html. New tab ya. Tugas 3. Nah, kalau namanya itu index, misal index.php atau index.html, itu boleh dikosongin saja nama filenya. Kalau tapi selain index harus diketik nama file sama ekstensinya juga harus diketik. Jadi ini langsung saya kosongin, otomatis mengarah ke index. Enter. Oke, datanya masih kosong ya. Mana masih kosong, kita HTML tab tugas 3 Dani Trisna Ferdiansyah. Oke, setelah itu di sini misal tak tak kasih untuk semua konten, mau tak kasih saya masukin ke dalam div, yaitu dengan ID app. Setelah itu ada H1 header 1 ya, 1 untuk huruf besar, yaitu misal tabel data mahasiswa. Coba kita refresh dulu. Oke, berhasil ya. Titelnya juga berubah di sini, sama konten tabel data mahasiswa juga sudah tampil. Selanjutnya mau tak kasih tabel untuk menampilkan datanya nanti. Ada tabel T-head, TR, TH. Di sini ada nomor, ada nama, ada NIM. Setelah itu ada prodi, fakultas dulu ya, fakultas, prodi, terus apa ya? Udah, UPBJJ. Selanjutnya setelah T-head kita kasih T-body untuk menampilkan kontennya nanti. TD, misal ini saya buat manual dulu datanya 1, misal terus Dani Trisna. Ini belum kita looping atau mengambil dari database ya, 044 misal acak lah 00 gini. FST Feb gini aja, prodi akuntansi Surabaya. Coba kita refresh dulu, klik. Oke, datanya sudah berhasil, tampilannya sudah berhasil kita buat. Di sini tak tambahin border 1, cell paddingnya saya kasih 5 misal. Coba refresh. Oke. Untuk selanjutnya kita pakai Vue.js di sini. Nah, untuk di sini saya sudah siapin CDN atau CDN dari Vue sama CDN dari Axios. Nah, di sini saya pakai gunakan Vue sama Axios ya. Kita paste di sini, yang satunya saya paste juga di sini.
Selanjutnya kita program untuk meng-get atau mengkoneksikan config.php dengan Axios untuk menampilkan data mahasiswanya. Di sini script new view di sini ada L app, setelah itu ada data deklarasikan yaitu mahasiswa titik 2 dalam kurung array dulu, kita deklarasikan dalam kurung array dulu. Sini create, kita buat function create-nya, kita panggil axios.get yaitu dari config.php. Nah, dari file config ini kita panggil dari program ini kita panggil untuk menampilkan data mahasiswa di sini config.php. Ini harus sesuai ya direktorinya. Misal config ini misal ada di dalam folder lagi ya jadi harus ditulis misal nama folder / nama file seperti itu. Kebetulan ini di luar semua, jadi langsung config.php. Terus dan jika dia respons atau berhasil, this.mahasiswa sama dengan response.data. Nah, response.data ini dari mana? Dari sini, exo.json data. Jadi response.data. Setelah itu jika dia error, catch. Jika error, nah di sini kita konsol aja ya, console.error atau console.log lah. Teksnya misal error menampilkan data mahasiswa titik 2 spasi errornya, pesan errornya kita tampilin juga dari catch error. Oke. Setelah itu created at sebentar. Create iya benar. Oke, setelah untuk error menampilkan data mahasiswa error, coba kita refresh apakah ada error. Kita konsol dulu, kita cek di network console, ada error view new view. Oke, baik. Sorry. New view. Oke, setelah itu kita coba kita tampilin dari hasil config.php menggunakan v-for sama dengan buka kurung index mahasiswa in mahasiswa. Nah, ini sudah kita deklarasikan ya, sesuai ya, mahasiswa. Sini juga harus mahasiswa. Nah, mahasiswa coba kita ambil index plus 1. Index plus 1 dia akan melooping dari nomor 1 dan seterusnya. Terus mahasiswa dot nama, ada lagi mahasiswa NIM, fakultas, prodi,
UPBJJ. Oke, setelah itu coba kita refresh. Ternyata belum tampil ya, masih seperti ini. Coba kita cek lagi untuk program view, new view. Oh, ini kita kasih pagar, tag pagar, karena di sini kan ID, jadi kita kasih pagar ya. Coba refresh, klik objek 1, objek 1. Oke, sebelumnya kita cek lagi nih, mahasiswa dot response view, new view lapp catch error response is mahasiswa index. Nah, oke. Ternyata kita kebalik dari sininya ya. Dari yang tadinya itu indeks koma mahasiswa, ya harusnya itu mahasiswa indeks. Jadi mahasiswa dari kita ambil indeks ini untuk indeks per datanya in mahasiswa. Nah, untuk mengambil di sininya. Refresh. Nah, sudah berhasil ya untuk mengambilkan data mahasiswa. Di konsol juga sudah tidak ada error. Saja saya mau nambahin minimal 5 data. Saya tambahin lagi nih di sini. Tetap untuk ID biarin kosong. Nama misal Tresna bagus. NIM misal 04, ini aja ya. Fakultas misal fakultas ekonomi bisnis. Prodi misal akuntansi. PBJJ misal Surabaya. Tambahin lagi, nggak perlu kita klik kirim ya. Kalau mau nambahin lagi langsung saja isi form untuk selanjutnya. Nama misal Cindy Amelia, NIM misal, terus ada fakultas sains dan teknologi lagi, prodi informatika Surabaya lagi. Sudah 3 data. Kita klik tambah ini ya, tambah form lagi. Kalau tambah form lagi, S3, coba tambah form lagi harusnya. Oke, berhasil ya, sudah berhasil. Coba kita cek dulu saja. Klik 2 data tadi sudah kita tambahin, sudah berhasil tambahin. Oke, sudah masuk. Kurang 2 data lagi, minimal 5. Misal ada Kafid Ilham, fakultas misal sains atau FST gini lah ya. Setelah itu ada sistem informasi, terus ada lagi Surabaya. Selanjutnya terakhir misal ada Baktiar, fakultasnya misal sama FST atau FEB gini ya, atau visit gini aja ya. Prodinya misal PGSD, PGSD, PBJJ Surabaya. Coba kita klik kirim, cek ini close saja. Nah, di sini saya sudah menambahkan 5 data di tabel mahasiswa ya. Coba kita
refresh. Nah, 5 data dari tabel mahasiswa sudah berhasil saya tampilkan di halaman website atau web browser. Ini H1, yang ini tabel yang kita get menggunakan Axios, dari Axios ke MySQL dan PHP. Oke. Setelah itu selanjutnya arahan tugas JavaScript sudah, CSS. Nah, sedikit kita poles ya, atau kita tambahin CSS umum lah. Misal di sini tabelnya saya kasih ID tabel mahasiswa. Di sini klik style, biarin ini boleh text atau CSS. Tagar tabel mahasiswa, misal weight-nya saya kasih 100%. Klik. Nah, weight-nya sudah lebih lebar nih, dia sudah full 100%. Nah, misal kita zoom in sama zoom out, dia sudah responsif karena kita menggunakan persen bukan pixel ya, jadi dia sudah responsif. Oke. Apa ya, setelah itu misal tr nya atau t-head nya kita kasih ID t-head mahasiswa, t-head, menggunakan tagar mahasiswa. Kita kasih background misal AAA, ini agak lebih ke grey ya, mungkin AAA. Nah, seperti ini untuk AAA. Untuk cell padding, untuk cell spacing saya kasih 0 aja, biar dia tidak ada apa ya, jarak antar field atau antar row-nya. Nah, biar kayak gini aja, biar lebih rapi kelihatannya. Sini sudah berubah backgroundnya menjadi background tagar AAA atau lebih ke grey ya. Kalau AAA itu kayak abu-abu. Selanjutnya saya mau coba rata kanan. Misalnya kalau rata kanan di bagian TR ini langsung saja kita bisa pakai alif center. Nah, dia sudah otomatis untuk rata kanan, tapi kurang bagus ya. Tapi mendingan normalin saja, dihapus saja, yaitu dia sudah rata kiri. Nah, di sini. Oke. Di sini mau saya kasih text center biar dia ke tengah. Atau di sini tambahin aja lah, misal satu lagi tugas 3 Dani Trisna Ferdiansyah. Klik. Ini saya taruh di dalam text center ya, biar sama-sama dia tengah. Satu. Nah, seperti itu. Dan Ferdiansyah. Pemrograman berbasis web. Oke, baik, sekian. Oke, baik, di sini untuk arahan tugasnya sudah semua ya, mulai dari PHP, MySQL digabung dengan HTML, JavaScript, CSS, Vue.js. Instalasi exam sudah juga di tugas 1. Terus database dengan nama pendidikan juga sudah, tabel dengan nama mahasiswa juga sudah, dan membuat strukturnya dan memasukkan minimal 5 isi atau 5 data di tabel mahasiswanya. Oke, baik, untuk tugas 3 saya di sini sudah selesai. Sekian dari saya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.